الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب بالعباد يوم القيامة الصلاة. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan daripada perintahnya yang melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tentunya selaku hamba Allah yang mulia, selaku hamba Allah yang hina di hadapannya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa-dosa kita semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala amal yang ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah kesemuanya mendapatkan ridho serta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita di masyarakat manusia yang agung, manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya, dan juga kita selalu mengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti Allah mengumpulkan kita semua bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib berwasiat untuk pribadi al-baqi dan keluarga, terlebih umumnya untuk para jamaah semua. Yuk mari kita sama-sama melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bimtithali awamirillah wa ijtinabun nawahi. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat Al-Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam: awwalu ma faradallahu 'ala ummati as-salawatul khams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Apa kata Nabi Muhammad? Sesuatu yang memang pertama kali Allah perintahkan, Allah wajibkan atas umatku, kata Nabi Muhammad, yakni as-salawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian wa awwal ma yarfa'u min a'malihim as-salawatul khams. Yang kedua kata Nabi Muhammad, dan awal pertama kali yang akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berada di alam akhir, wa awwalu ma yarfa'u min a'malihim as-salawatul khams. Yang akan diangkat daripada amal-amal kita tatkala kita sudah wafat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, daripada amal-amal kita yang kita bawa menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama as-salat, yakni salat 5 waktu.
wa awwalu ma yas'aluna min ummati yaumal qiyamah as-salawatul khams. Dan juga amal yang pertama kali yang akan ditanya min a'malihim as-salawatul khams, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat 5 waktu atas orang-orang yang beriman waktunya telah ditentukan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ai mafruḍa, atau salat-salat yang tadi difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala muqaddarun wa muqaddarun akhir. Itu waktunya telah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun akhir-akhir jangan suka menyanyiakan, jangan suka mengentar-entarkan, jangan suka melambat-lambatkan tatkala panggilan Allah telah datang kepada kita semua. Apalagi di hari Jumat ini kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan daripada ibadah salat Jumat. Kalau saja telah naik mimbar seorang khatib kemudian ada transaksi ataupun telah dikumandangkan daripada azan, masih ada umat Nabi Muhammad yang transaksi jual beli, masih ada umat Nabi Muhammad yang masih sibuk dengan dunianya, maka sesungguhnya di hadapan Allah, sesungguhnya di hadapan Nabi Muhammad, apa yang telah dilakukan jual belinya, apa yang telah dilakukan daripada pekerjaan-pekerjaannya, itu di mana Nabi Muhammad menjadi haram. Apa kata Nabi? Idza adzana al-mu'adzin yaumul jum'ah fala. Apabila telah dikumandangkan seorang muadzin di hari Jumat, kemudian masih ada umatnya yang melakukan transaksi jual beli, yang masih ada mengantar barang untuk pekerjaannya, perintah atas atasannya, atas perintah bosnya dan lain sebagainya, perintah Allah dinomor-duakan, maka haram amal dia haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama tatkala kita sudah datang di masjid ini, kemudian khatib telah menyampaikan wasiatnya, khatib menyampaikan daripada nasihat-nasihatnya, khatib telah menyampaikan daripada firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan samakan diri kita yang telah berada di masjid ini dengan umat Nabi Muhammad yang mereka tidak berada di masjid ini, namun mereka sibuk dengan dunia. Kok bisa Ustaz? Ya bisa mengutip daripada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'idul masakin fa idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar thumma khataba fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad qadar wa man qadar fala jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat adalah penghulunya hari, rajanya hari adalah hari Jumat. Kok bisa hari Jumat menjadi hari, menjadi tuannya hari, menjadi rajanya hari? Karena memang di dalamnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam dilahirkan oleh Allah pada, diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, dan Nabi Adam pun diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Pantas hari Jumat menjadi sayyidul ayyam. Wa hajjul fuqara wa 'idul masakin. Begitu pula hari Jumat adalah hajinya orang-orang fakir, hajinya orang-orang miskin. Maka kita telah berubah di masyarakat ada yang namanya Jumat berkah. Nah itulah hajinya orang-orang fakir dan hajinya orang-orang miskin. Mereka bisa merasakan makanan-makanan yang memang ketika itu dia belum pernah masakan daripada makanan-makanan yang dia inginkan. Datanglah para dermawan yang memberikan setiap hari Jumat kepada mereka semua, karena memang hari Jumat adalah hajjul fuqara wal masakin, hajinya orang-orang fakir dan hajinya orang-orang miskin. Faqida sahida al-khatib 'ala al-mimbar, apabila khatib telah naik ke mimbar kemudian menyampaikan daripada wasiatnya, fala yatakallamanna ahadukum, jangan sekali-sekali antara kalian berbicara, jangan sekali di antara kalian ngobrol tatkala khatib telah menyampaikan daripada wasiatnya. Jangan di antara kalian walaupun tatkala kita duduk kemudian di samping kita
kita telah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir aja nggak boleh, baca Quran aja nggak boleh. Maka kata Nabi, dengerin, isma'u wa ansitu, dengarkan dan perhatikan tatkala kita berada di mana aja. Kita sholat di rest area, lakukan sholat Jumat, atau kita sholat di samping jalan, kebagian di luar masjid, kemudian khotib cuma menyampaikan yang bahasa Arabnya saja, yang wajib-wajibnya saja. Dengerin kata Nabi Muhammad. Agar kenapa? Agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai, orang-orang yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau kita sudah berada di masjid di hari Jumat, jangan samakan diri kita dengan umat Nabi Muhammad yang pada hari ini mereka telah tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bisa duduk di masjid. Kenapa? Karena dari sia-sia. Jangan sampai kita termasuk golongan seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah lalai daripada kalian apa? Amwalukum wa auladukum, harta-harta kalian, kemudian anak-anak kalian an dzikrillah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta, jangan kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak, jangan sampai anak kita tidak diingatkan untuk melakukan ibadah sholat di waktu. Kita punya anak, jangan lupa perintahin anak kita untuk melaksanakan ibadah. Yuk sama-sama bareng berangkat ke masjid bareng-bareng. Ingatin anak kita. Kenapa? Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mereka melalaikan daripada hartanya, kemudian mereka melalaikan daripada keturunannya, anak-anaknya untuk mengikut kepada Allah, fa ulaika humul khasirun, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan daripada riwayat Al-Hakim dari Ibnu Umar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa Ta'ala tabaraka wa ta'ala berkata, hal tajiduna li'abdi nafilah, apakah kalian mendapat daripada hamba kesunahan min salatin, daripada salatnya. Jadi hadis ini, hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 macam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada intinya tatkala kita melakukan hal-hal perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sholat 5 waktunya, baik zakatnya, baik puasanya. Kalau sholat 5 waktunya harus kita iringi dengan sunnah-sunnah sholat, harus kita iringi dengan sholat qobliyahnya, harus kita iringi dengan sholat ba'diyahnya, sholat duhanya, istikharahnya, witirnya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang menjadikan sempurnanya sholat 5 waktu. Kemudian bagaimana dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan pun sama. Tatkala pengen sempurna puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekurangan satupun daripada puasa kita, maka sempurnakanlah puasanya dengan puasa sunnah, dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa yang memang telah disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana dengan zakat kita tatkala di bulan suci Ramadan? Agar zakat kita menjadi sempurna, maka zakat kita disempurnakan dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan setiap harinya, yang kita infakkan kepada fakir miskin, yang kita infakkan kepada pondok pesantren, yang kita berikan kepada para aitan, para anak-anak yatim. Maka itulah yang menjadi sempurnanya zakat-zakat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, Allah katakan, wa qila lahu udkhulul jannata masrura, masuklah kalian semua ke dalam surga Allah dengan senang, dengan gembira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 perkara tadi yang diiringi dengan sunnah-sunnahnya kita bisa jalankan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat yang akan disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terlebih khusus untuk pribadi kita dan keluarga. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semua, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, serta Allah wafatkan
doakan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatan wa inna wa sabbihu 'alaihi wa qurbi bil wa anta khairur rahimin.